Judulnya menghibur aja. Kalau untuk ceramah sudah ada ustazah ya, sudah ada ibu nyai ya. Besan juga sama ustazah ya. Apalagi kalau sudah di depan Pak Kasih ya, itu sudah selesai lah urusannya. Oleh karena itu saya hanya datang untuk menghibur, karena katanya pesannya sampai Pak Kepala Kantor datang gitu. Jadi diperkirakan Pak Kepala Kantor datangnya pukul 14.00 sampai jam 2. Bapak Ibu kuat sampai jam 2? Kuat? Sama lah kuat. Baik, oleh karena itu saya datang hanya untuk menghibur. Nanti izin kalau nanti saya lari-lari Bapak Ibu ya, karena memang ini bukan sambutan ya. Kalau sambutan doa harus stay di podium ya. Nanti kalau karena ini porsinya adalah porsi suruh ceramah katanya, maka saya bawa jas. Jas ini satu fungsinya adalah untuk melindungi dari angin dan debu tadi karena naik motor ya. Asisten saya yang bawa motornya sedang panen, jadi lagi manggul-manggul padi, ada sepetak di depan pesantren dan hari ini panen. Jadi kalau Bapak Ibu pengen padi baru ya, boleh ke rumah lah. Oleh karena itu saya hanya datang menghibur. Pertama hiburannya dengan pantun, boleh pantun ya? Tapi sekarang sudah bukan Mas Al lagi, sudah berubah kan? Ya, sekarang sudah Mas Mario yang ada di sinetron Tertawan Hati. Itu udah nonton juga. Itu ada di salah satu stasiun televisi, gak tahu apa RCTI apa SCTV gitu. Apa di SCTV yang lain. Mang Mamat makan Oreo, Mang Natron suguhkan kopi. Salam hormat dari Mas Mario dalam sinetron Tertawan Hati. Badan kurus karena banyak pikiran. Cakep juga. Banyak pikiran cakep juga. Badan kurus banyak pikiran. Badan gemuk karena orang ada pikiran. Orang ada pikiran. Ya. Baik, badan kurus karena banyak pikiran. Badan gemuk karena orang ada pikiran. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang mau WC dipersilahkan. Ini karena sampai pukul 14.00. Snacknya sudah dimakan? Habis. Mang Mamat sukanya sayur tomat. Bukan, Robi Sugara sukanya sayur tomat. Mang Ikum sukanya sayur labu. Kepada PT IGRA yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukru wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi, kepalanya aja bisa seksi, apalagi bawahnya. Baru kepalanya aja sudah seksi. Bapak Kepala Seksi ini sahabat saya, guru saya, pimpinan saya.
Hanya kadang-kadang sayanya yang kurang hidup Bapak Ibu. Jalan silaturahim ya. Kalau nggak penting-penting nggak silaturahim. Termasuk Lebaran ini belum silaturahim juga. Insya Allah nanti ya sudah janji dengan beliau. Insya Allah satu saat pintu jangan ditutup, gitu. Pintunya jangan ditutup, buka aja. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Umar Nasir As-Subhi MSI, kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat badannya, afiat sehat jiwanya, sukses, manfaat, berkah untuk madrasah, baik untuk diri, keluarga, umat dan bangsa, dunia sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepala kantor yang insya Allah nanti akan hadir ya. Jadi pesan dari Pak Kepala Seksi dan Ibu Ketua, Pak Haji ceramahnya sampai kepala kantor datang. Mudah-mudahan nanti akan segera datang ya. Kalau nanti ditunggu sampai jam 12 belum datang juga, ya ibu-ibu tetap di sini, saya pulang. Ketua PD Tigeran beserta jajarannya ya, dan juga ibu-ibu Majlis Taklim ini ya. Majlis Taklim tadi saya sudah mendengar informasi sudah dibuka dengan Maulidul Rasul, sudah salawatan juga, sudah ketiplingan, udah belum ketiplingan? Oh, memang sudah nggak ada ketiplingannya, sudah nggak ada ya. Wah, ini mudah-mudahan ini akan terus dilestarikan kegiatan ini. Kalau bisa kayak semacam tabligh akbar, ada tausiah, tidak harus tausiah yang resmi, termasuk Pak Kasih juga sudah isinya tausiah. Ini bagian dari mengikat kita untuk selalu silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa panjang umur dan membawa rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan saya kenali ya. Kenali yang kemarin Aldebaran sekarang sudah berubah menjadi Mario. Asalnya dari Sukabumi, rumahnya lantai 2 besar ya, rumah kemudian mobilnya banyak, dan rumah saya ketutupan rumah itu. Rumah saya ketutupan rumah itu. Rumah itu adalah rumahnya Bapak Haji Amung. Insya Allah akan menyampaikan tausiah singkat, tausiah inspiratif ya, dengan judul yaitu Antara Idul Fitri dan Lebaran. Jadi beda antara Idul Fitri dan Lebaran. Nanti kita akan elaborasi apa itu Idul Fitri dan apa itu Lebaran. Tapi sebelumnya izinkan saya ingin mengajak zikir kepada Bapak Ibu. Mau zikir semua mau? Mau ya? Zikirnya mudah Bapak Ibu. Zikirnya cukup dengan pertama ucapan tasbih. Berarti kalau saya mengucapkan ucapan tasbih, maka jawab dengan subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahlil. Ucapkan tahmid dulu ya. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu bisa dengan gerakan tidak? Ketika baca tasbih, tangan kanannya menepuk pundak tetangga kanannya. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Takbir, balik. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan
tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan semua, ucapkan semua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengucapkan subhanallah semuanya bergerak. Oke, bisa ya? Ini kapan lagi menghibur nenek-nenek? Minta doanya ya, menantu saya katanya sekarang sedang hamil ya, berarti nanti kalau menantu saya melahirkan saya tidur dengan nenek-nenek. Baik, kita akan ulang lagi. Ketika baca tasbih tangan kanan, ketika baca tahmid tangan kiri, ketika baca tahlil, ketika baca takbir, kemudian ketika baca semuanya ucapkan semua, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa? Bisa ya? Baik, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah, ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan semua, ucapkan semua, ucapkan semua, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Sekali lagi, Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah, zikir sudah. Pagi hari ini kita awali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dirangkai zikir itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi satu saat Siti Aisyah akan tidur. Kemudian kata Rasulullah, karena tidurnya bersama Rasulullah, satu kamar, satu kasur, begitu merem pitik, ya, merem pitik kan itu, merem melayang. Kata Nabi Muhammadnya, maaf jangan tidur dulu sebelum minta ampun ke orang seluruh dunia. Gimana caranya Pak? Sudah malam dan tidak ada waktu untuk keliling-keliling ke masyarakat. Cukup dengan membaca istighfar, ya, istighfar untuk diri, untuk orang muslim, sama dengan minta maaf kepada orang sedunia. Udah tuh mau tidur Siti Aisyah, udah merem-merem pitik lagi tuh, ya.
Udah mau melayar, bangun lagi sama Rasulullah, mama jangan tidur dulu ya, sebelum menghatamkan Al-Quran. Waduh, gimana Rasulullah? Gimana Pak bisa menghatamkan Quran? Sudah ngantuk, ya, sudah malam, cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Akhirnya dibaca lagi. Kemudian mau tidur lagi, sudah merapat titik lagi. Kemudian dibangunin lagi oleh Rasulullah, jangan tidur dulu sebelum haji dan umroh. Lalu gimana caranya, Pak? Sudah malam, sudah jauh jaraknya, cukup dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus bisa melanjutkan zikir ini sebagai bentuk dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya datang hanya ingin memastikan Bapak Ibu dalam 3 hal. Pertama, Bapak Ibu dalam keadaan sehat badannya. Sehat semua ya hari ini ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kabarnya ibu-ibu Majelis Taklim Igra Kabupaten Bekasi, alhamdulillah luar biasa, penuh cinta. Masih ada cintanya nggak Bapak Ibu? Sudah nggak ada? Giring-giring udah? Masih ada? Penuh cinta. Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad. Baik, bagaimana kabarnya ibu-ibu Igra, Bapak Ibu Igra Kabupaten Bekasi? Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad. Berarti Bapak Ibu sehat semua ya. Kalau nggak sehat pasti tidak akan datang. Yang sehat aja banyak alasannya. Yang kadang-kadang sakit dijadikan alasan. Berarti yang hadir di sini semuanya sehat badannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin memastikan Bapak Ibu dalam keadaan bahagia. Hari ini bahagia Bapak Ibu? Bahagia, luar biasa. Apa yang membuat bahagia Bapak Ibu? Silaturahim. Selain silaturahim, ada acara halal bihalal. Kemudian mau apa lagi? Ketemu dengan teman-teman yang lain, isinya adalah tetap silaturahim. Bahagia ya, mudah-mudahan kita tetap bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu ya, saya hanya memastikan Bapak Ibu dalam keadaan sukses. Sudah mulai pembelajaran lagi di RA-nya, sudah sukses memimpin anak-anak, sudah sukses memimpin RA-nya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua tetap sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu repot-repot, cukup dengan tepuk sukses. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada sukses, sukses, sukses. Yeah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ya tadi ya, 3 hal. Yang pertama zikir, yang kedua dalam memastikan Bapak Ibu dalam keadaan 3 hal. Pertama sehat, yang kedua bahagia, yang ketiga sukses. Coba Bapak Ibu. Belum? Baik, oleh karena itu izinkan saya kembali pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat atau tausiah inspiratif dengan judul ya, antara Idul Fitri dan Lebaran. Baik. Untuk memahami judul ini tentunya setidaknya ada 2
dua bagian. Ya. Bagian yang pertama yang harus dipahami adalah apa itu Idul Fitri dan apa saja kegiatannya. Yang kedua, apa itu Lebaran dan apa saja kegiatannya. Nanti akan masuk kepada halal ini masuknya kepada Idul Fitri ataukah masuknya kepada Lebaran. Ini supaya dapat dipahami ya, sehingga apa yang kita lakukan setiap tahun halal bihalal lagi tingkat keluarga, tingkat RT, tingkat madrasah ya. Tapi kita tidak paham halal bihalal itu produknya produk Idul Fitri atau produk dari Lebaran. Baik, bagian yang pertama adalah Idul Fitri. Secara internasional, istilah yang menginternasional untuk menyebut hari raya setelah merayakan kemenangan puasa Ramadan 1 bulan, ini namanya Idul Fitri. Seluruh dunia sama Bapak Ibu ya. Dari mulai dunia yang maju berkembang sampai dunia yang masih terbelakang itu untuk mengistilahkan hari raya setelah merayakan puasa Ramadan selama 1 bulan, itu istilahnya adalah namanya Idul Fitri. Karena seluruh dunia sama, maka kegiatannya juga sama. Dari mulai membayar zakat, di mana-mana akan sama. Di Malaysia, di Brunei, ya, di Maroko, itu kegiatannya sama, membayar zakat di bulan Ramadan. Kemudian malam Idul Fitrinya takbiran, ya. Siang harinya atau pagi harinya sholat Idul Fitri, sama itu, ya. Kegiatannya sama sedunia. Kemudian setelah sholat Idul Fitri ada ucapan salam atau ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Kalau bahasa Arabnya namanya tahniah, dan diiringi dengan musafahah atau berjabatan tangan. Dari rangkaian kegiatan itu, karena keterbatasan waktu, kami tidak akan menyampaikan semuanya. Yang akan kami sampaikan hanyalah dari kegiatan Idul Fitri hanya 2. Yang pertama adalah tahniah, ucapan Idul Fitri, dan yang kedua adalah musafahah, berjabatan tangan. Nanti kita akan lihat serba-serbi jabatan tangannya seperti apa. Apakah cipika-cipiki ataukah seperti apa? Ya, ini bagaimana tuntunan gambarnya. Bagian yang kedua, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Ya. Bagian yang kedua adalah kegiatan Lebaran. Kegiatan Lebaran ini adalah istilah yang lokal, istilah hanya ada di Indonesia. Di negara yang lain tidak ada istilah Lebaran, hanya ada di Indonesia. Karena itu kegiatannya juga khusus. Pertama, kirim-kirim kue. Betul Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga dapat kiriman dari PT Tigra, ya. Tapi saya belum kirim lagi ke PT Tigranya. Jadi hanya ngirim doang, tidak kirim-kirim ya. Kemudian ada, yaitu selain kirim-kirim kue, ada ziarah kubur. Betul Bapak Ibu ya? Ketika setelah hari raya Idul Fitri, kemudian setelah sholat kita ziarah kubur. Ditambah lagi ada yang mudik. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan Lebaran, mudik. Termasuk di dalamnya ada kegiatan halal bihalal. Dari kegiatan Lebaran ini kami tidak akan menyampaikan semuanya, cukup yang akan disampaikan adalah yang mewakili, yaitu halal bihalal. Jadi insya Allah ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. 2 hal dari kegiatan Idul Fitri dan 1 kegiatan dari Lebaran.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuki bagian yang pertama ya, yaitu kegiatan Idul Fitri. Yang pertama adalah tahniah. Tahniah itu bahasa Arab, artinya adalah ucapan selamat. Ucapan selamat yang diucapkan secara ringan. Selamat ya, ketika ada lahiran anak, Bapak Ibu mengucapkan selamat ya anaknya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu namanya tahniah. Anaknya ulang tahun, kita ucapkan selamat. Selamat ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya lulus kuliah, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan sukses, berkah untuk di masa yang akan datang. Itu namanya tahniah. Ketika hari raya Idul Fitri, maka disunnahkan ya, agama menyunahkan untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Namanya tahniah. Tahniah ini redaksinya tidak ada yang baku, bebas-bebas saja. Orang Indonesia biasa mengatakan selamat hari raya Idul Fitri. Tambah lagi kadang-kadang minal aidin wal faizin, mohon maaf atau mohon maaf lahir dan batin. Karena mintanya maaf, maka taqabbalallahu minna wa minkum. Kita minta maaf tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena disunahkan untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, maka agama menyampaikan disunahkan juga menjawabnya. Kadang-kadang ucapannya panjang, selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jawabannya pendek banget, sama-sama. Gitu kan? Panjang redaksinya. Jawabannya adalah sama-sama. Apakah itu boleh? Boleh ya. Semakna dengan taqabbalallahu minna wa minkum ahyakumullahu li afsalih kullu amin wa antum bi khair. Itu namanya tahniah. Tahniah ini tidak hanya disunahkan di kalangan orang-orang yang top saja, para pejabat, selebritas, tidak ya. Termasuk juga orang biasa seperti kita disunahkan untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Maka tidak heran malam hari raya berseliweran WA playernya ya, ucapan selamat itu mana saja. Itu dalam rangka memenuhi sunnah agama. Karena dikirim selamat hari Idul Fitri, kita disunahkan juga untuk membalasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mintanya maaf, maka dibayar dengan mudah-mudahan Allah memberikan atau menerima amal ibadah kita ya. Tapi kalau mintanya maaf, maka dijawab dengan minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf minkum. Baik, itu bagian yang pertama Bapak Ibu, yaitu kegiatan di hari raya Idul Fitri yang berbentuk tahniah atau ucapan selamat. Yang kedua adalah kegiatan musafahah, berjabatan tangan. Bapak Ibu, berjabatan tangan ini ya ternyata sudah menjadi tradisi yang lama dan berkembang sampai sekarang. Modelnya pun sudah banyak perubahan salaman itu ya. Ada yang salaman pakai cipika-cipiki, ada yang salaman gaya anak muda ya pokoknya banyak perubahan-perubahan. Lalu apakah musafahah itu disunahkan? Musafahah berjabatan tangan disunahkan tidak hanya di hari raya Idul Fitri. Di hari-hari biasa Bapak Ibu datang, kemudian ketemu temannya ya, lalu musafahah,
itu disunnahkan oleh agama. Jadi jabatan tangan ini nggak sederhana Bapak Ibu. Ada hadis yang mendukung, ya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Apabila dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan selama belum berpisah, ya, belum lepas jabatan tangannya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu banyak dosanya, salamannya yang lama. Nah, kira-kira sehari, 2 hari, habis dulu nih dosanya. Kalau sudah selesai baru lepas. Karena ketika berjabatan tangan, bertemu, selama bertemu dan belum berpisah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus agama memberikan tuntunan Bapak Ibu. Bagaimana cara bersalaman itu? Apakah kita harus menyodorkan dulu ataukah kita menunggu orang yang mengajak salaman? Ini hadisnya dari hadis Barra bin Azib, Anil Barra bin Azib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak Ibu sudah bisa senyum 1 cm belum? Belum ya? Belum ada yang Bunda belum pernah mengajarkan senyum 1 cm belum ya? Coba Bapak Ibu bisa kita praktekkan bagaimana senyum 1 cm. Ya, inilah senyum yang termanis. Ya, bisa berhadapan Bapak Ibu, bisa berhadapan dengan kanan, berhadapan. Nah, ya, ya, contoh dulu ya. Kemudian telunjuknya angkat, telunjuk tangan kanannya hadapkan di wajah temannya, digoyangkan, maning. Itu adalah ketika Bapak Ibu sudah bisa senyum, maka itu adalah bagian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah senyum kemudian bagaimana? Fa'idza tasafaha, apabila keduanya berjabatan tangan, maka lil bari fa'anzalallahu lahuma rahmah, Allah menurunkan mi'ata rahmah, 100 rahmah. Kalau ketika dua muslim itu bertemu dan berjabatan tangan, Allah turunkan 100 rahmah, 100 kasih sayang. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya adalah tis'una lil badi tis'una, bagi orang yang menyodorkan tangan duluan, assalamualaikum. Yang menyodorkan duluan, yang ngajak salaman, itu nilainya 90 rahmah. Walil musafahi, dan yang diajak salaman hanya dapat 10 rahmah. Maka jadilah orang yang pertama kali bertemu mengucapkan salam, dan pertama kali orang menjadi orang yang menjulurkan tangan untuk berjabatan tangan akan mendapatkan 90 rahmah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa jabatan tangan ini adalah tradisi lama, ya. Nggak tahu kapan mulai adanya, tapi kemudian berkembang sampai pesat sampai sekarang. Bahkan sekarang sampai melembaga, ya, melembaga. Jabatan tangan itu ada yang jabatan tangan dengan mencium, ya, ada jabatan tangan dengan tidak mencium, bahkan ada yang sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mencium bumi dan lain sebagainya. Maka mencium tangan, ya, jabatan tangan dengan mencium yang dilarang atau yang tidak dilarang, ini tergantung 2 hal, ya. Kalau memang faktor yang mempengaruhi mencium tangan itu adalah dosa, maka menciumnya juga dosa. Dua-duanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Teman dulu ya, kerajaan
kemudian rakyatnya cium tangan sambil mencium bumi atau tanah, seperti penyembahan terhadap berhala. Nah, ini mencium yang dilarang oleh agama. Atau ya, mencium dengan cipika-cipiki yang bukan muhrimnya. Nah, seperti saya contohkan tadi ya, dengan siapa nih? Yang muda mana nih? Nah, cipika-cipiki sama dengan salam, dengan salaman cipika-cipiki, maka itu adalah bagian dari yang dilarang oleh agama. Namun ada mencium, kalau memang mencium itu karena litajallah, karena mengagungkan, karena memuliakan. Contohnya kepada siapa? Kepada orang alim, orang yang alim, berilmu dan mengamalkan ilmunya, atau hakim, pejabat, atau pengadilan yang adil dalam hukumannya, baik hukuman dunia maupun hukuman akhirat. Kemudian orang tua, dan yang paling penting adalah orang tua. Orang tua ternyata di atas segalanya. Maka ketika kita mencium tangan, kedua tangan orang tua, ya, maka itu adalah bagian dari litajallah atau lil ikram, memuliakan. Karena ada dalilnya, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu, di dalam masalah cium mencium, Bapak Ibu, ini menurut Imam Syatut dalam kitabnya Majmu' Fatawa Imam Syatut, kompilasi atau kumpulan fatwa-fatwa Imam Syatut, mencium itu ada 5 macam. Mencium ada 5 macam, Pak Kasih. Nah, nanti Pak Kasih mau mencium semuanya atau salah satu dari 5-nya ya. Yang pertama, mencium namanya takbilul mawaddah. Mencium itu dalam bahasa namanya takbil ya. Yang pertama adalah takbilul mawaddah, ciuman kasih sayang. Ciuman kasih sayang adalah orang tua, anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua tempatnya di pipi kiri dan pipi kanan. Jadi kalau anak mau mencium kasih sayang kepada orang tuanya, adanya di pipi kiri dan pipi kanan. Kemudian yang kedua adalah namanya takbilur rahmah, ciuman kasih sayang orang tua kepada anak. Adanya di mana? Adanya di nasibah ubun-ubun, ya. Ditiup ubun-ubunnya, dicium, ya. Walaupun bau apok juga. Karena anak kita doain, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Yang ketiga namanya takbilus syafaqah, ciuman kasih sayang antar saudara, yaitu kakak adik. Maka ciumannya ada di mana? Ada di kening, jabhah, ada jabhah di jidat. Ini adik kakak, bukan adik kakak istilah anak muda sekarang, bukan ya? Iya. Kakak adik padahal bukan adik beneran. Nah itu nggak boleh ya. Ini adalah adik kakak yang benar-benar satu kandung tentunya. Kemudian suami terhadap istri namanya takbilus syahwat, ciuman syahwat ya, ciuman membawa nafsu. Itu adanya di mana? Adanya di syafatain, di bibir. Ini untuk suami dan istri. Dan yang terakhir adalah takbilul tahiyyah, ciuman penghormatan. Ciuman penghormatan, murid kepada guru, rakyat kepada pimpinan yang adil, maka adanya di mana? Adanya di tangan. Mencium tangan itu adalah bagian dari tuntunan ulama-ulama kita. Jadi tadi mencium ada 5 ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau tidak nanti saya akan share materi ini. Baik, yang kedua, bagian yang kedua adalah kegiatan hari raya Lebaran. Ya, kalau tadi Idul Fitri, sekarang adalah Lebaran. Lebaran tadi kegiatannya istilah yang lokal di Indonesia, dari mulai kirim-kirim kue, ziarah kubur, kalau bahasa Cilamanya namanya nyadar.
ya, nyanyian, bawa kembang, kemudian bawa air apa tuh yang wangi itu, mawar, ya, baca doa, baca yasin, lalu berdoa, ini anak cucu datang, doain biar sukses. Padahal rumahnya lagi minta pertolongan juga. Maka Bapak Ibu tetap doakan orang tuanya, tetap positif, mudah-mudahan Allah mengabulkan di tempat yang penuh dengan keramat, yaitu makan orang tua kita. Kita tidak minta kepada makamnya, kepada orang tua kita, tapi minta kepada Allah di tempat orang yang kita cintai, orang yang insya Allah akan soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian rekreasi, malah ditambah rekreasi Bapak Ibu ya. Kalau hari raya Idul Fitri belum rekreasi itu lebarannya belum sempurna ya. Cari destinasi baru. Bahkan ada tradisi yang sekarang sudah mulai berkembang lagi, baju baru. Baju baru. Pokoknya sebelum lebaran itu baju sudah ditumpuk. Ke proyek udah berkali-kali itu, ke pasar proyek itu. Untuk apa? Untuk menyimpan nanti datangnya hari raya Idul Fitri. Karena katanya nanti kalau di akhir-akhir mahal, ya, mahal, berebut, sedang puasa nanti batal. Jadi sebulan sebelumnya sudah apa? Menyiapkan baju baru. Nggak tahu ada yang sudah lunas apa belum? Masih ada yang belum lunas bajunya ya. Baju yang dipakai tapi belum. Kemudian ada lagi kegiatan apa? Kegiatan halal bihalal. Nah, inilah yang ingin disampaikan, halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, halal bihalal memang secara etimologi, secara bahasa itu dari bahasa Arab. Halalun bihalalin. Halalun bihalalin. Kalau terjemahnya halal dengan halal atau tolabul halal bil halal, mencari yang halal dengan yang halal, dengan cara yang halal. Walaupun bahasa Arab Bapak Ibu halal bihalal, memang tulisannya begini kalau versi Indonesianya, tapi kalau versi Arabnya adalah halalun bihalal. Tapi sayangnya di negara Arab sendiri, orang Arab tidak mengenal halal bihalal. Jadi bahasanya Arab, tapi orang Arab tidak mengenal apa itu halal bihalal. Karena halal bihalal adalah produk Lebaran Indonesia, bukan produk Idul Fitri, ya, produk Lebaran Indonesia. Halal bihalal. Itu yang ingin disampaikan dulu supaya Bapak Ibu memahami asal usul dari halal bihalal, kata halal bihalal. Kemudian halal bihalal ini kita akan tinjau dari beberapa aspek. Pertama dari aspek sejarah dulu Bapak Ibu. Bagaimana sih sejarahnya ada halal bihalal di Indonesia? Ya, konon Bapak Ibu bisa cek di Google ya, itu ada dua versi. Pertama adalah versi yang pertama tahun 1935 sampai 1936. Istilah halal bihalal ini dipakai oleh orang India yang jualan martabak di Solo. Pembantunya adalah orang Indonesia untuk mempromosikannya halal bin halal, halal bin halal, karena martabak saat itu masih merupakan makanan asing. Lalu dipromosikan halal bin halal, ini makanan halal maksudnya, ya. Lalu kemudian ditulis dalam kamus bahasa Jawa, ya, kamus bahasa Jawa yang dikarang oleh orang Belanda, namanya Theodore Pijet, ya, tahun 1938 mengatakan bahwa halal bihalal adalah artinya saling berkunjung ketika hari raya Idul Fitri dan saling maaf memaafkan. Ini versi yang pertama. Jadi mulai sejarah tukang martabak India dibantu oleh pembantunya orang Solo untuk mempromosikan jajanannya dengan mengatakan, ayo ya cicipin makanan ini yang aneh ya, halal bil halal. Ini halal.
ini halal. Kemudian yang kedua adalah versinya sejarahnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Saat itu Indonesia merdeka 1945, tapi merdeka Indonesia ya kondisinya mungkin secara politik masih kurang kondusif, ya. Hubungan antara para elitnya kurang akrab, ya. Akhirnya tahun 1948 Kiai Wahab Hasbullah melihat ini Indonesia masih belum bersatu. Usul kepada Presiden Soekarno, Presiden, bagaimana kalau setelah Hari Raya Idul Fitri kumpulkan seluruh tokoh-tokoh negara. Untuk apa? Untuk bersatu memikirkan Indonesia ke depan sambil halal bihalal. Oke, kalau begitu diundanglah oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama. Kumpullah para tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh negara, kemudian membicarakan tentang Indonesia ke depan sambil memaafkan setelah Hari Raya Idul Fitri dengan kemasan halal bihalal. Setelah itu baru seluruh instansi yang ada di pemerintahan Soekarno mengadakan halal bihalal. Ternyata sampai sekarang meluas, tidak hanya di instansi pemerintah, ya, keluarga besar kita juga mengadakan halal bihalal. Tingkat RT mengadakan halal bihalal, ya. Keluarga Cirebon mengadakan halal bihalal, keluarga Betawi, Kerawang, semuanya bikin halal bihalal. Itu secara historis atau sejarah. Yang kedua, halal bihalal menurut hukum. Bapak Ibu, halal kalau tulisan bahasa Arab berarti halalun. Secara hukum itu artinya boleh. Halal, ya kan? Ini halal kan? Berarti ini boleh. Maka berarti lawan katanya halal adalah haram. Jadi kalau ada halal bihalal, lawan katanya adalah haram biharam. Bapak Ibu jangan bikin kegiatan haram biharam aja, ya. Saya ingin bikin tandingan halal bihalal. Haram biharam. Haram dengan haram. Halal ini artinya boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lalu kalau halal itu apa? Halal itu berarti ahallallahu wa khayyarahu ala fi'lihi wa tarkihi. Allah membolehkan, silahkan mengerjakan, silahkan meninggalkan, namanya halal, ya. Seperti nikah Bapak Ibu, ya. Kalau nikah itu hukum asalnya adalah boleh, mubah, iya. Bapak Ibu boleh nikah, nggak nikah juga nggak apa-apa, boleh nggak nikah, gitu, ya. Tapi karena mubah, kalau dalam ilmu fikih, usul fikih ini, maka mubah itu akan menjadi majalul hukmi, menjadi lapangan hukum. Bisa jadi wajib kalau dia sudah ada ongkosan, nih, ya, buat balainya udah ada, buat balai udah ada, buat bawaan serah-serahan udah ada, mas kawinnya sudah ada. Yang kedua, dia udah peradang kredeng itu, kayak kata ayam mah, ya. Udah terhadap ini mana wadon apa tuh maksudnya, ya udah nyerempet zina, ya pengennya malam minggu, malam sana pengennya malam minggu lagi, malam sana pengennya malam minggu terus, adanya di bawah pohon, ya pohon seri, ya di pohon pisang yang gelap-gelap, nah itu berarti sudah wajib untuk nikah. Tapi kalau seumpama dia sudah pengen terhadap training terus tapi nggak ada ongkosnya, nah itu makruh itu, ya makruh. Walaupun anak itu udah pacaran mulu, udah getem pacarannya nih, ya udah getem pacaran lagi, tapi belum ada ongkosnya, makruh bilangin, tolong neng masih makruh nikahnya, ya. Tapi kalau dia itu nikahnya saya nikahin si anu, ya Nyai anu, tapi niatnya adalah untuk menyakitkan hati, maka nikahnya haram.
nikahnya jadi haram. Saya ingin balas dendam, ya. Pada dulu orang tuanya pernah menyakiti, saya ingin menikah dengan dia, tapi hanya untuk menyakiti lagi. Maka nikahnya adalah halal. Jadi halal itu artinya boleh, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tapi Bapak Ibu, walaupun halal itu boleh, ada halal yang paling dibenci oleh Allah. Bapak Ibu masih ingat nggak hadis Rasulullah? Ada halal yang paling dibenci. Abghadul halal indallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah, halal boleh, tapi dibenci, yaitu cerai. Cerai itu boleh, tapi dibenci oleh Allah. Maka ketika ada perceraian pasti ada mediasi, mengakurkan, ya, antara kedua belah pihak keluarga supaya tidak jadi cerai. Kenapa? Karena boleh cerai, tapi begitu cerai maka akibatnya akan banyak. Anaknya, siapa yang akan mengurusi hadonahnya, ya, siapa yang akan memberikan nafkah dan seterusnya. Ini dari sisi hukum, ya. Maka berarti kalau kita minta maaf secara hukum, tidak boleh hanya sekedar maaf. Jangan sampai maaf tapi masih ada yang dibenci. Nah ini, jangan sampai halal tapi dibenci. Kita minta maaf tapi masih ada hati yang belum lepas. Kita minta maaf tapi masih ada kecewa. Daripada kecewa lebih kecewa. Betul ya? Jadi ketika minta maaf harus lepaskan semua beban-beban kesalahan kita. Ini namanya halal bihalal. Itu secara hukum. Yang kedua tuh, yang ketiga secara tinjauan Al-Quran. Bapak Ibu, halal bihalal, tinjauan Al-Quran ini adalah menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, halal bihalal, kata-kata halal itu disebutkan oleh Allah dalam 6 ayat. 2 ayat berkaitan dengan hukum. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, hadza halalun wa hadza haramun. Ini yang halal, ini yang haram. Tapi 4 ayat yang lain halal selalu digabung dengan thayyibah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih, halal juga thayyib. Kulu wasrobu halalan thayyibah. Makanlah, minumlah makanan yang halal lagi bergizi. Ada 4 ayat yang selalu halal itu bersama dengan thayyib. Maka ketika kita halal bihalal, mohon maaf, jangan sekedar dia minta maaf kemudian kita jawab iya saya maafkan, tapi harus ada balasan yang menyenangkan, balasan yang thayyib, yang lebih baik. Ya saya maafkan dan insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi dan seterusnya.